Selamat datang di Yuda Media, teman-teman semuanya. Bagaimana kita melihat hiruk-pikuk perpolitikan Indonesia akhir-akhir ini kita mencatat banyak sekali peristiwa penting dan panas begitu ya. Jadi buat teman-teman yang suka ngobrolin politik, ini channel yang tepat untuk di-subscribe. Nyalakan juga notifikasinya karena di setiap video kita akan ngebahas info-info terbaru. Ini ada satu kabar terbaru nih untuk mengawali video kali ini, kita play saja. Video dari Deddy Sitorus yang nantangin Pak Jokowi. Berani bener nantangin presiden ke-7. Apa urusannya ini? Relawannya Bapak Nganu komen soal silaturahmi Bu Megawati dengan Pak Prabowo, silaturahmi Lebaran. Katanya ya ketemu juga dong sama Pak Anu. Ogah. Agak ikhlas. Suruh aja dia anak-anaknya, anak sama mantu tuh datang tuh ke rumah Bu Mega kalau berani. Kalau berani 1.000.000% gue yakin nggak berani datang. Iya nggak? Jadi nggak usah bikin gara-gara dah. Ya suruh aja junjungan lu datang Lebaran. Ya, masa nggak merasa punya utang budi dikit pun? Ya malu-maluin lu. Silaturahmi Lebaran aja lu politisasi. Suruh tuh mereka berani nggak datang ke Kumar, gue tungguin dah. Deddy Sitorus sampai nyebut 1.000.000% Pak Jokowi nggak akan mau ketemu Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau menurut saya gimana Pak Jokowi mau ketemu kalau harus dihinakan, kalau harus martabatnya itu diinjak-injak. Saya saja nggak mau begitu, apalagi Pak Jokowi yang notabene sudah memimpin Indonesia selama 2 periode. Presiden ke-7 sampai harus dihina-hina. Maksud saya itu hinaan yang ini nih, ini. Untuk ketemu Ibu Mega saja, Hasto itu di Lebaran tahun kemarin harus mensyaratkan Pak Jokowi ketemu anak ranting dulu. Itu kan menghina. Ya sebenarnya Lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim berhalal bihalal. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, itu biar bertemu dengan anak ranting dulu. Karena mereka juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini bukan persoalan karena PDI Perjuangannya. Hah? Apa? Pak Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu kalau ingin silaturahmi Lebaran dengan Ibu Megawati? Aduh. Bentar. Udah habis pikir aku. Anak ranting itu kan pengurus partai di tingkat desa dan kelurahan. Apa? Jadi Pak Jokowi harus bertemu dengan pengurus partai di tingkat kelurahan dan desa dulu kalau ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Ya ampun, Pak Hasto. Ojo metuwe, ojo metehe. Pak Jokowi ini presiden loh. Jangan merendahkan martabat seorang presiden. Pak Jokowi ini penguasa di negeri ini. Presidennya rakyat Indonesia. Masa ingin bersilaturahmi Lebaran, niatnya baik, maaf-maafan, harus bertemu dengan pemimpin partai yang paling rendah. Ya Allah. Pak Hasto, niat Pak Jokowi ini hanya ingin silaturahmi Lebaran. Silaturahmi Lebaran kok memandang kasta, malah direndahkan Pak Jokowi. Wis Pak Jokowi sudah ndak usah ketemu Ibu Megawati, tidak apa-apa, tidak usah ketemu PDIP, tidak apa-apa. Pak Jokowi lebih berharga martabatnya. Saya pendukung Pak Jokowi. Jadi gimana nih Bang Deddy Sitorus? Jangan dibolak-balik, siapa sebenarnya yang menghalang-halangi pertemuan ini? Jangan dipolitisasi kata Anda. Lah, justru pihak Anda yang mempolitisasi, membuat semuanya ini jadi semakin ruwet. Pak Jokowi 2024 Lebaran itu sudah pengen ketemu. Tapi apa kata sekjen Anda? Ketemu dulu sama anak ranting seluruh Indonesia. Apa-apaan? Benci, cuman ini merendahkan. Apalagi nantangin 100%, 1.000.000%. Saya nggak yakin Pak Jokowi mau ketemu sama Ibu Megawati. Kalau syaratnya seperti tadi, harus ketemu anak ranting dulu. Nggak usah 1.000.000%. Pak Jokowi juga 0%.
0% kemungkinan ketemu Bu Mega. Ngapain kalau harus menghinakan diri sendiri? Pertemuan Megawati Jokowi pakai syarat Projo bikin rakyat ilfil. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membawa-bawa anak ranting partai soal rencana pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Urusan bangsa dan negara itu tidak melulu soal politik, gak usah pakai syarat. Dalam ini. Handoko menilai Hasto tidak antusias dengan rencana pertemuan di bulan Syawal antara kedua tokoh bangsa tersebut. Menurut Handoko, silaturahim hanya membutuhkan niat baik dan ketulusan hati. Oke, itu ya. Jadi silaturahmi itu hanya membutuhkan dua hal. Pertama niat baik, yang kedua ketulusan hati. Di mana sepertinya pihak PDIP tidak memiliki kedua-duanya. 2024 kemarin Pak Jokowi sudah punya ketulusan hati dan niat baik untuk bertemu, tapi direspon dengan respon yang melecehkan seperti ini. Terlihat bahwa niat baik tidak selalu direspon dengan niat baik pula. Mereka yang sakit hati tidak akan pernah bisa menjadi tanda kutip baik hatinya. Ya kan? Tidak ada istilah ketulusan hati melihat kebaikan orang lain. Orang lain sudah baik, mau silaturahmi meskipun bermusuhan secara politik, sudah berbaik hati mau ketemu, tapi ketulusan itu tidak pernah dinilai baik oleh orang-orang PDIP. Kalau seperti ini gak usah pakai tantangan 1.000.000% Pak Jokowi gak akan ketemu Ibu Megawati. Udah 0% saja lah. Itu pertemuan tidak akan terjadi kalau harus menghinakan Pak Jokowi seperti ini. Tidak akan pernah. Dari awal Pak Jokowi jadi presiden, Pak Hasto ini salah satu yang paling dekat sama Pak Jokowi kan. Dan malah orang-orang kayak Mbak Puan, Bambang Pacul sebenarnya nggak sedekat Hasto dengan Pak Jokowi dulu. Artinya yang paling menikmati kepresidenan Pak Jokowi ya Hasto, ya. Karena Hasto selalu jual Bu Mega kan. Iya. Karena dia yang, kalau Puan kan sibuk di DPR, Bambang Pacul sibuk di DPR, yang sehari-hari bisa datang kapan saja di Teguh Umar. Ibu ini paling senang kan kalau siang tuh makan nasi Padang ditemenin kan gitu. Nasi Padang, ya hobinya mah nasi Padang tuh kalau siang, ya kan. Kemudian mungkin pagi ngopi, Hasto kan bisa. Apalagi kantornya Hasto di Jalan Sultan Syahrir, belok dikit aja udah Teguh Umar tuh, nggak sampai 500 meter. Nah orang ini sibuk di DPR semuanya. Nah otomatis Pak Jokowi lebih confident kalau ketemu sama Hasto karena atas nama Bu Mega. Ya informasi apapun tentang Ibu Mega Hasto lebih banyak tahu kan. Ini kan kekecewaan aja lah. Ya kan sudah bermimpi bahwa Ganjar akan jadi presiden, ya kan PDIP menang lagi karena di situ ada Jokowi, tiba-tiba Jokowi pindah. Kekecewaan itu luar biasa gitu. Jadi begitu ya, karena kita sama-sama tahu seberapa dekat Pak Hasto dengan Pak Jokowi sebelum kisruh antara Pak Jokowi dan PDIP itu muncul gitu ya. Jadi cara mikir terbaliknya ketika di akhir-akhir Pak Hasto justru mengancam Pak Jokowi karena ada banyak sekali rahasia yang dia pegang katanya. Itu Pak Hasto tahu bahwa semua orang paham Pak Hasto beliau ini dekat dengan Pak Jokowi. Dengan ini Pak Hasto merasa orang-orang pasti akan percaya kalau saya nih punya rahasianya Jokowi. Itu cara pikirnya. Makanya benar dan saya sepakat sih. Ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden sejak 2014 sampai dengan 2024, Pak Hasto ini adalah salah satu pihak yang paling menikmati madu-madu kekuasaan dari Pak Jokowi. Ini PDIP. Semua adalah kader partai dan Pak Hasto adalah sekjennya. Sekjen. Jadi sedikit banyak pasti Pak Hasto akan cawe-cawe, ada urun rembuk bahasa Jawanya ke pemerintahan Pak Jokowi, ada request-request, mungkin saja. Ini logis sekali gitu.
Jadi Pak Hasto memang sebagai orang yang paling menikmati, posisinya paling manis saat Pak Jokowi memimpin negara ini. Karena beliau adalah sekjen. Tapi anehnya sekarang ketika semuanya bubar jalan hubungan baik antara Pak Jokowi dengan PDIP, narasinya dibalik. Seakan-akan Pak Jokowi adalah pengkhianat, Pak Jokowi adalah orang yang tidak tahu diri, sudah diberikan kekuasaan, sudah dijadikan wali kota Solo, gubernur Jakarta, presiden 2 periode. Seakan-akan mereka menceritakan dan menarasikan semua jabatan ini adalah pemberian dari PDIP. Secara emosional merasa sedih gak sih? Kader lama loh, itu kader sempat berkali-kali dulu ya sebelum pecah kongsi. Bener kader atau naturalisasi? Abang Deddy yang tahu. Ya kita udah lama mati rasa ya kalau untuk yang namanya Joko Widodo. Lo enggak dong. Apalagi yang belum kita kasih ke dia. Iya. Apalagi yang justru kurang. itu pertanyaan saya, Pak. Presiden udah, gubernur udah, wali kota udah, anaknya wali kota justru udah, itu, semua udah, oke. Lalu kan kemudian dia melakukan hal-hal yang menurut nalar kita, menurut standar etika moral kita, menurut standar konstitusi kita, menurut standar manusia yang baik, itu semua dilabrak. Jadi ini bukan persoalan PDI Perjuangan dengan Jokowi. Oke. In person. Tapi ini persoalan PDI Perjuangan dengan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang melanggar batas-batas etika, moral, prinsip, nilai, termasuk konstitusi dan hukum. Jadi ini nggak ada urusannya dengan gimana perasaan gua sama Jokowi. Kok perasaan gua? Emang perasaan kami dipikirin? Nggak ada urusan. Weh. Ketika kata perasaan itu diulang berkali-kali, justru itu yang ditangkap oleh masyarakat. Ini justru menggambarkan betapa sebenarnya di balik kalimat-kalimat dan kata-kata Deddy Sitorus ini masih menyimpan perasaan sakit hati kepada Jokowi. Karena Pak Jokowi meninggalkan mereka di Pilpres 2024, pisah jalan. Apalagi yang bikin lebih sakit lagi adalah mereka tersungkur nasib politiknya dengan skor 16%. Ini sangat-sangat memalukan sebagai partai yang berkuasa lebih dari 10 tahun. Ya kan? Iya dong. Sakit rasanya. Awalnya berkuasa, tiba-tiba bukan cuman tidak lagi berkuasa, tapi menghentikan atau berhenti kekuasaannya dengan cara yang sangat-sangat memalukan. Skor 16% gitu. Seakan-akan tidak ada tuahnya sama sekali. Seakan-akan power 10 tahun berkuasa sebagai partai pendukung utama presiden itu gak ada sisanya. Dan kemudian narasinya adalah seakan-akan PDIP yang ngasih jabatan itu semuanya ke Pak Jokowi. Saya di beberapa video yang lain mungkin teman-teman bisa cek. Logika saya gak main dengan kalimat-kalimat itu. Logika saya begini. Yang memberikan jabatan publik kepada Pak Jokowi mulai dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan juga presiden 2 kali itu bukan PDIP. Itu melalui pemilihan umum. Rakyat Solo yang milih, rakyat Jakarta yang memilih, dan rakyat Indonesia mayoritas yang memenangkan Pak Jokowi di 2 pemilu. PDIP adalah partai pendukung utama di mana Pak Jokowi adalah kadernya. Tidak ada orang yang membantah soal fakta itu. Tapi ketika Deddy Sitorus mengatakan itu semua yang udah dikasih ke Pak Jokowi, seakan-akan semua jabatan itu PDIP yang ngasih. Apa kabar suara rakyat? PDIP nganggap apa pemilu? PDIP menganggap semua jabatan adalah milik partai mereka. Sehingga ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden 2 periode, itu adalah pemberian PDIP? Saya nggak habis pikir. Komentar teman-teman deh. Tulis di kolom komentar di bawah.